Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Syarah salah satu usul. Jadi kita akan melanjutkan kajian kitab salah satu usul. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang membahas pokok-pokok keimanan. Sudah 3 pokok keimanan yang kita jelaskan. Beriman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab. Sekarang masuk wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul ya, wa rusulihi. Rasul itu jam'u rasulin, jamak dari kata rasulun. Kalau rusul itu jamak itu artinya banyak. Berarti kita ini wajib mengimani semua para rasul. Jadi bukan hanya satu rasul. Kita termasuk umat yang terakhir, umatnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita umat Islam bukan hanya mengimani kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga harus mengimani kepada semua rasul-rasul selain Nabi Muhammad SAW. Dan yang ini berbeda dengan sebagian ajaran agama lain. Ada agama lain yang hanya mengakui nabinya saja, seperti Yahudi hanya mengakui Musa saja sebagai nabinya, atau nabi dari kalangan Bani Israel, tapi dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Maka itu tidak termasuk pokok keimanan. Jadi dia sudah menyimpang dari pokok keimanan. Atau agama Nasrani hanya mengakui Isa saja sebagai bagian dari kenabian, bahkan lebih dari itu sebagai Tuhan, dan mereka tidak mengakui kenabian selain Isa, maka itu pun tidak sesuai. Tapi kalau kita, konsep kita di ajaran Islam bahwa beriman kepada Rasul adalah mengimani semua Rasul-Rasul. Jadi jangan hanya mengimani Nabi Muhammad SAW, tapi mengkufuri, mengingkari Nabi yang lain, tidak. Tapi konsepnya Rasul, ya semua Rasul. Nah, wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal basyari bisyar'in wa amara bitablighihi. Yang dimaksud Rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu. Jadi seseorang yang diberikan wahyu, yang seseorang itu minal basyar. Minal basar itu manusia biasa. Ya, jadi berawal dari seorang manusia biasa, tapi karena manusia biasa ini diberikan wahyu, maka yang diberi wahyu itu adalah Rasul. Yang wahyu itu bisyar'in, ini ajaran-ajaran syariat, wa amara bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya atau untuk mentabligkannya. Dalam pelajaran sekolah dulu atau TPA juga masih ingat ya, apa bedanya nabi dan rasul. Guru-guru kita mengajarkan, saya dulu di TPA kalau diajarkan bedanya, kalau nabi itu sama-sama manusia biasa diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan risalah. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan risalah. Nah, itu yang sering kita dengar ya. Nah, di sini
wa amara bitablighihi. Jadi ketika membahas Rasul, Rasul itu manusia biasa yang diberi wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Ada beberapa poin di sini yang perlu saya pertegas. Pertama di sini disebutkan yang dimaksud Rasul wa awwalu Rasul Nuh. Jadi Rasul yang pertama itu Nuh, bukan Adam. Sehingga tadi diposisikan kalau Adam itu nabi. Di nabi pertama Adam, tapi kalau Rasul pertama Nuh. Wa awwalu Rasul Nuh. Dan Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 163, qala Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad, dan sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Dari ayat ini wan nabiyyina, dan juga nabi-nabi yang lain min ba'di, setelahnya. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Yang hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi fis sahihil Bukhari an Anas bin Malik, dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, fi hadis syafaati, tentang hadis syafaat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa' lahum fayatadiru ilaihim wa yaquluna utu Nuhan awwalur rasul. Ini terkait dengan dalil syafaat yang kita pernah mendengar. Ini hadisnya panjang, tapi di sini pengarang kitab menyebutkan bagian pokok yang ingin dikatakan Nuh sebagai rasul yang pertama. Nanti pada hari akhirat semua umat akan meminta syafaat. Datanglah kepada para nabi, kepada Nabi Adam, kepada nabi ini, dan seterusnya. Di sini ada kata kunci, wa yaqulu. Ketika orang-orang datang kepada Adam, lalu Adam pun mengatakan, uktu Nuhan, datanglah kamu kepada Nuh. Kata Adam, uktu Nuhan, datanglah kamu kepada Nuh. Yang Nuh itu adalah awwala rasulin, rasul yang pertama. Jadi begitu, awwala rasulin. Jadi Nabi mengatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya ada kalimat bahwa Nuh itu adalah awwala rasulin, rasul yang pertama. Sehingga datang kamu coba minta syafaatnya kepada Nuh, karena Nuh itu adalah rasul yang pertama. Dan seterusnya ya. Ini dzakarat tamamal hadis, nanti bisa lebih jelas lagi baca sempurnanya hadis ini. Hadis riwayat Bukhari, ada dalam kitab Tauhid, dalam kitab Tauhid bab kalamullah ma'al anbiya yaumal qiyamah. Ini kalamullah beserta para nabi pada hari kiamat. Nah, ini poin yang pertama yang perlu dipertegas ya, bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Yang berikutnya, nah, Rasul itu adalah manusia biasa. Jadi Rasul itu manusia biasa yang tadi pada kalimatnya minal bashar. Man uhiya ilaihi minal bashar. Jadi seseorang yang diberi wahyu minal bashar, ya bagian dari bashar, manusia biasa. Nah, di dalam bahasa Arab menyebut manusia itu ada dengan kata anas. Anas juga manusia. Ya ayuhan nasu, hai manusia, atau qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ada anas. Lalu ada al-insan, insan juga artinya manusia. Misalkan wal asri innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini menggunakan kata insan. Ada lagi dengan kata bashar. Misalkan dalam Al-Qur'an, qul innama ana basyarun mislukum. Jadi ada kata annas, ada kata insan, dan ada kata bashar. Nah, di sini sedang menjelaskan kata basharnya. Sedikit saya jelaskan apa perbedaan lafaz-lafaz tersebut.
Kalau kata annas itu biasanya cenderung manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi kalau penyebutannya annas ya ayuhan nasu, wahai manusia. Situ manusia sebagai maknanya makhluk sosial. Tapi kalau manusia dalam bahasa Arab disebut dengan al-insan seperti tadi wal asri innal insana lafi khusrin, itu manusia sebagai makhluk yang berpikir, jadi intelektual. Sehingga kan di situ ketika membaca wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Situ kita mikir, ayo mikir apa maksudnya ini? Kok manusia jadi rugi? Nah, itu diuraikan, dijelaskan, kita pikirkan. Walaupun kita tidak sedang membahas ayat tersebut, tapi itu maknanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, intelektual. Nah, dan ketika manusia berbicara, ketika ayat atau bahasa Arab mengatakan basyar, itu artinya basyar itu manusia sebagai makhluk biologis. Manusia itu sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis itu adalah pada umumnya ya kita ini lapar, kita haus, sakit dan seterusnya. Jadi semua para nabi dan para rasul pun sama sebagai manusia biasa. Jadi jangan digambarkan kalau sudah jadi rasul itu seperti dewa, bukan begitu. Jangan digambarkan kalau sudah jadi nabi seperti malaikat yang sudah tidak butuh makan minum, seperti pembahasan tentang malaikat, tidak begitu. Jadi di sini untuk mempertegas manusia biasa dalam pengertian biologis. Kalau kita lapar, Nabi juga sama lapar. Kita ngantuk, Nabi juga terkena rasa kantuk. Nabi capek, sama. Gitu. Nah, dalam kitab sebutkan, war-rasulu basyarun mahlukuna. Rasul-rasul itu adalah basyar, manusia biasa. Hati-hati mengartikan manusia biasa, bukan untuk merendahkan Nabi. Ya. Dia juga sama kok manusia biasa. Bukan itu maknanya. Tapi saya sering mengatakan basar di situ manusia biasa, di sini dalam kitab dan Quran mengatakan basar dalam pengertian nabi dan rasul sebagai makhluk biologis. Ya. Karena di sini pengarang kitab juga mengatakan warusulu basyarun makhlukuna. Rasul itu basar, manusia biasa, makhlukuna, makhluk sama seperti umumnya makhluk. Laisa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Pada diri Rasul tidak memiliki sifat khusus rububiyah dan tidak memiliki sifat uluhiyah, syai'un, sedikit pun tidak ada. Ya. Di sini maknanya untuk mempertegas bahwa Rasul itu ya bukan Tuhan. Ya, Rasul itu bukan Tuhan. Sebagaimana mohon maaf keyakinan agama lain mengatakan ya Isa adalah sebagai Tuhan, padahal bukan. Rasul tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Nah, ini untuk mempertegas bahwa Rasul itu manusia biasa, makhlukuna, berarti makhluk dengan khaliq berbeda. Kalau Allah khaliq, kalau Nabi manusia biasa itu adalah makhluk. Sehingga dalam ajaran kita, ajaran Islam, salah keyakinan kalau memposisikan Isa adalah sesungguhnya seorang nabi, tapi diposisikan menjadi Tuhan atau sebagai Tuhan. Nah, karena Isa pun adalah Rasul, yang Isa itu adalah basar, manusia biasa. Apalagi kita mendengar kisah Isa pun, Isa juga meninggal dunia. Bahkan meninggalnya katanya di tiang salib menurut sebagian ajaran agama lain. Kalau begitu, kalau Isa diyakini meninggal di tiang salib, berarti kan jelas basar manusia, tidak mungkin Tuhan meninggal. Nah, di sini konsepnya ya bahwa basar di situ yang dimaksud adalah laisa lahum min khasaisir rububiyah, tidak memiliki konsep-konsep rububiyah wal uluhiyah, dan tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah syai'un. Karena yang memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah itu adalah Allah. Ya, sebagaimana penjelasan pada pokok yang pertama sebelumnya, iman kepada Allah. Nah, itu tentang basyar. Lalu di sini juga dipertegas wattalaqahum khasaisul basyariyah, dan mereka para rasul pun mendapati atau yang merasakan pada umumnya manusia-manusia biasa, yakni minal marodi,
terkena sakit, wal maut, kena kematian, wal hajah ila ta'am wasyarab, dan rasul-rasul pun membutuhkan makan, ta'am wasyarab, dan membutuhkan minum, wa ghairi dalik, dan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lainnya pada umumnya manusia. Nah, kalau Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak ngantuk, bahkan Tuhan tidak mati. Jadi nggak mungkin kok ada Tuhan tapi mati. Tuhannya mati, disalibkan, tidak mungkin. Berarti kalau yang mati, jelas itu bukan Tuhan dalam ajaran kita Islam. Nah, di sini karena Rasul itu manusia biasa, basyariah, ya akan terkena sifat-sifat khosaisul basyariah. Minal marad, sakit. Nabi juga terkena sakit, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau juga sakit. Beliau mengalami sakit ya. Saya pernah menyinggung bahwa Rasulullah terkena sakit, tetapi yang perlu kita ambil hikmahnya, sakitnya Rasulullah seumur hidup 63 tahun, beliau sakitnya tidak banyak-banyak. Sebagian mengatakan Nabi sakit hanya 2 kali seumur hidup. Ada yang mengatakan 3 kali ya, seumur hidup. Atau ketika sakit menjelang kematian, dan ketika sakit waktu itu turun surat apa? Surat ya Al-Falaq An-Nas itu ya, tentang sihir itu. Dan ada yang mengatakan tentang duha, surat duha. Nah itu wal mauta, ya Rasulullah terkena kehususan manusia biasa yang meninggal juga, maut. Satu riwayat yang pernah kita dengar pula ketika Rasulullah meninggal dunia, kan tidak semua sahabat tahu. Ada sahabat yang tersebar di luar kota Madinah, termasuk Umar. Umar itu tidak tahu ya kalau Rasulullah itu wafat karena sedang di luar kota. Lalu ketika beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Umar tidak terima. Dikira kabar berita itu hoax. Dikira kabar berita itu kabar yang untuk menyudutkan dan melemahkan kaum muslimin, bahwa pimpinannya sudah meninggal dunia. Sampai kemudian Umar datang, sampai situ pun orang sudah ramai di rumah Rasul dan mengatakan Rasul sudah wafat. Umar masih belum percaya karena Umar saking mencintai kehilangannya. Lalu Abu Bakarlah yang tampil untuk mengingatkan, yang kurang lebih nasihat Abu Bakar untuk semuanya termasuk untuk Umar, siapa orang yang beriman kepada Allah, ketahuilah sungguhnya Allah tetap hidup, tidak meninggal. Tapi siapa orang yang beriman kepada Rasul, ketahuilah bahwa Rasul itu juga manusia biasa yang terkena kematian. Maka ditegaskan hari ini Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itulah ya. Jadi walaupun cinta tidak ingin kehilangan Rasul, ya tetap Rasul manusia biasa yang akan terkena kematian. Demikian pula Rasul seluruhnya, wal hajatu ila ta'am wasyarab wa ghairi dalik, para Rasul pun membutuhkan makan, minum dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81 disebutkan, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yasfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang telah memberiku makan, telah memberiku minum. Wa idza maritu, apabila aku sakit. Ini maksudnya Nabi jika sakit, wa huwa yasfin, maka Allah lah yang akan menyembuhkannya. Walladhi yumituni, dan dialah Allah yang telah mematikanku. Tsumma yuhyin, dan dialah Allah yang telah menghidupkanku. Jadi di sini jelas menurut Al-Qur'an bahwa Rasul pun bisa terkena sakit. Ketika Rasul sakit, akulah atau Allah lah yang menyembuhkannya. Demikian pula Allah lah yang telah mematikan dan telah menghidupkan. Surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga menegaskan, bersabda untuk menunjukkan bahwa
Rasul itu adalah manusia biasa. Dalam hal ini Nabi Muhammad mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Hanyalah innama adatul hasar, hanyalah aku ini basyarun mislukum, manusia biasa, mislukum sama seperti kalian. Ansa, aku juga terkena sifat lupa. Jadi Nabi juga lupa, kata Nabi Muhammad. Aku pun lupa. Terkadang aku lupa. Mohon maaf, dalam kasus sholat pun Nabi Muhammad SAW pernah lupa. Ya. Jadi sekali lagi kita konteksnya bukan berbicara merendahkan Nabi kok lupa. Enggak, memang betul Nabi juga lupa karena tadi itu sebagai sifat basariahnya. Kan ada istilah sujud sahwi. Siapa yang mencontohkan sujud sahwi? Ya Rasulullah. Siapa yang mengajarkan sujud sahwi? Ya Rasulullah. Karena Rasulullah pun pernah lupa dalam salat sekalipun. Rasulullah lupa juga. Ya. Di sini juga tidak perlu dikembangkan pikiran-pikiran yang negatif. Loh, kalau begitu kalau Rasul salat lupa berarti Rasul tidak khusyuk. Berarti Rasul ngalamun, berarti Rasul bla bla bla. Tidak begitu juga. Ya. Karena ini untuk menunjukkan sebuah aturan nanti jika suatu saat ada dari umat Rasulullah SAW yang lupa dalam sholat, bagaimana caranya? Maka Allah pun memberi cara Rasulullah dilupakan oleh Allah. Kan ada 2-3 hadis tuh tentang tata cara sujud sahwi seperti dalam kitab Bulughul Maram. Ada sujud sahwi yang dilakukan itu sebelum salam, setelah tahiyat bersujud sahwi, dan ada juga sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Itu juga semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti di situ menunjukkan Rasulullah lupa. Lupa itu termasuk bagian basariyahnya. Tapi di sisi yang lain di situ adalah sebagai satu ajaran yang Allah ingin mengajarkan kepada umat ini melalui Rasulnya. Contoh lagi ya, di dalam kitab Ayatul Ahkam ketika membahas tafsir surat Al-Maidah tentang bab bersuci, bab berwudu. Rasulullah pernah berwudu 1 kali untuk 5 sholat. Wudunya 1 kali untuk 5 sholat. Nah, ketika ditanya kenapa begitu ya Rasul, jawaban Rasul, aku sengaja melakukan ini untuk menunjukkan kepada umatku bahwa yang demikian ini boleh. Gitu. Nah, ternyata betul dalam prakteknya di lapangan kita ini sekarang ada juga sebagian ulama, sebagian ustaz, sebagian orang yang mengatakan, loh, nek wudu itu untuk berlakunya 1 kali sholat. Misalkan bapak mau maghrib sholat, wudu dulu. Kalau mau isya sholat, wudu lagi. Karena 1 wudu 1 sholat. Padahal 1 wudu itu bisa untuk beberapa kali sholat, asalkan belum batal. Sampai Rasulullah pernah beliau 1 kali wudu untuk 5 kali sholat. Walaupun di situ 5 kali sholatnya tidak dijelaskan sholat apa. Tapi jika umpamanya diasumsikan ya, sejak subuh ini punya wudu sampai isya, kuat sekali. Tapi di situ tidak dijelaskan sholatnya sholat apa. Tapi bisa berlaku Rasulullah pernah 5 kali sholat, 1 kali wudu. Ya umpamanya ya, kalau digabung umpamanya menghitung 5 nih, mau ke maghrib dan isya, bapak datang ke sini tahiyatul masjid sekali wudu tuh, nggak usah wudu lagi, masuk sholat maghrib 2, nanti ba'diyah maghrib 3, masuk isya 4, ba'diyah isya 4, tuh sudah 5 kali sholat. Jadi andai kata orang ada itikaf sebelum maghrib tahiyatul masjid terus sampai maghrib sampai isya tuh ada 5 kali sholat, cukup 1 kali wudu, boleh ya. Karena ada sebagian sampai per hari ini pun mengatakan wudu itu berlakunya hanya untuk 1 kali. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan langsung ya, bahwa sengaja aku melakukan ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah boleh. Nah, kembali ke hadis riwayat Bukhari fi kitabil qiblat, dalam kitab kiblat Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mislukum, aku ini adalah seorang manusia biasa. Ansa, aku lupa tadi. Aku pun terkena lupa karena manusia biasa. Kama tansawna, sebagaimana kalian pun lupa. Jadi kalau kalian para sahabat secara umum bukan posisi Nabi, siapapun seperti kita lupa, ya sama Rasulullah pun juga ada kalanya lupa. Itu untuk menunjukkan basariyahnya. Karena kalau Nabi tidak pernah lupa, itu berarti ya Allah nanti. Jadinya Tuhan kan begitu.
Ya, jadi untuk membedakan mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Karena Rasul adalah makhluk, Allah adalah Khalik, maka Rasul pun terkena lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk untuk mempertegas khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita mengimani Nabi Muhammad SAW, tadi kan mengimani secara keseluruhan. Semua Nabi, semua Rasul harus kita imani. Kalau kita mengimani Nabi Muhammad SAW, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Atau mungkin mau disebut rukun ya. Rukun keimanan kepada Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama, kita kalau mengatakan Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, itu kata kuncinya itu, abduhu wa rasuluh. Kalau umpamanya dalam syahadat nih, dalam syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ini dua kata kunci harus kita pegang. Pertama, Rasulullah itu adalah abduhu. Abdun itu kan hamba. Nah, kata kunci hamba ini bahwa Rasulullah itu hamba, Rasulullah itu makhluk berbeda dengan Allah, berbeda dengan Tuhan. Karena Rasulullah itu hamba, makhluk, maka kita tidak boleh menyembah kepada Nabi. Jadi, kita nggak boleh menyembah kepada Nabi. Nyembah itu hanya kepada Allah. Kan jelas. Nabi Muhammad itu abduhu, itu hambanya Allah. Kalau hambanya Allah, jangan disembah. Gitu. Kalau Rasul saja tidak boleh disembah, apalagi yang bukan Rasul. Ya. Muncul aliran-aliran sesat, umpamanya dengan pimpinan-pimpinannya sangat gulu sekali, berlebih-lebihan sekali kepada pimpinannya, ya terkesan ya seperti memuji, yang mengkultuskan yang berlebihan seperti kepada Tuhan. Itu salah, keliru. Ya. Karena Nabi sendiri tidak boleh. Dan Nabi sering mengingatkan ya dalam riwayat mengatakan, janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Nah, jadi posisikan ya, kita tetap cinta kepada Rasulullah, tapi harus diposisikan. Kalau Rasul pun adalah seorang abdun itu hamba. Karena hamba, kita nggak boleh gulu berlebihan kepada Nabi, apalagi kita menyembah kepada Nabi. Karena yang sembah adalah Allah. Saya juga ingin mengingatkan, pasca kita Ramadan, yang harus disembah itu adalah Allah, bukan menyembah Ramadannya. Atau bahasa lain, kun Rabbaniyin, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah. Wala takun Ramadhaniyin, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Ya. Apa bedanya hamba Allah dan hamba Ramadan? Kalau menjadi hamba Allah, itu akan menyembahnya kepada Allah kapanpun, setiap saat, tak terbatas. Dalam Al-Quran apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat Al-Hijr ayat terakhir itu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu. Yang harus disembah itu hanyalah Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal kematian. Al-yakin itu maknanya kematian. Jadi yang harus disembah itu adalah Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia. Jangan menyembah Rasul, karena Rasul pun bukan Tuhan. Rasul pun bisa meninggal dunia, apalagi bukan Rasul. Tadi ketika Ramadan, jangan menyembah Ramadannya. Atau wala takun Ramadhaniyin, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau menjadi hamba Ramadan, beribadahnya saat Ramadan saja. Seiring Ramadan selesai, ibadah kita menurun, ibadah kita mengendur. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, Ramadan atau bukan Ramadan, kita tetap berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itulah maksud ya, bedanya hamba Allah dan hamba selain Allah. Kalau hambanya Ramadan berarti makhluk dituhankan. Kalau hambanya Nabi pun menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Maka beriman kepada Rasul, tadi kata kuncinya dua, abduhu wa rasuluh. Ya.
posisikan Nabi Muhammad itu sebagai abdun. Abdun itu tadi hamba, karena hamba berbeda dengan khaliq. Yang kedua, wa rasuluh, ya, dan sebagai rasul. Nah, di sini ketika posisi jadi rasul, maka kita harus mengikuti aturan-aturan rasul. Di sini harus taat. Taat, aturi, at-taati, ya. Ikuti semua aturan-aturan Rasul. Misalkan gini ya, Abu Bakar hubungan kekeluargaan dengan Nabi itu kan ayah mertua, ya. Jadi hubungannya ayah mertua. Rasulullah kepada Abu Bakar harusnya bilang kan ayah, karena Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah putranya Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar sangat takdim kepada Nabi walaupun itu anak mantu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena di situ posisinya sebagai Rasulnya itu. Siapapun walaupun itu anak mantunya. Contoh lagi, Nabi berteman dengan Umar bin Khattab. Tadi kisah Umar bin Khattab, cintanya kepada Rasul. Padahal Umar bin Khattab pun ada hubungan kekeluargaan sebagai ayah juga, ayah mertua. Karena Rasulullah nikah dengan Hafsah. Hafsah itu anak dari Umar bin Khattab. Ya. Tetapi Umar sangat cinta, sangat menghormati Nabi. Padahal itu jadi anaknya, anak mantu kan dari Umar. Tapi Umar begitu hormat, taat, cinta, dan seterusnya karena posisinya sebagai Rasul. Nah, itulah bedanya abduhu wa rasuluh. Nah, kita sepakat dalam Rasul ini wajib mengikuti Rasul. Satu berita yang sedang viral minggu-minggu ini ya, saya tidak menyebut nama, Bapak Ibu apalagi mungkin yang muda-muda tahu. Seorang ustadz yang sangat kita kenal, tanda kutip, diserang dengan kalimat-kalimat yang cukup ya pedas juga, bla bla bla. Hanya ada satu hal ya, atau satu perkara yang sedikit berbeda pendapat tentang masalah musik ya. Jadi Ustaz ini mengatakan musik itu boleh atau tidak haram, sementara ada beberapa yang punya pendapat musik itu haram dan seterusnya. Kita wajib taat kepada Rasul. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu cek sendiri ya di media sosial. Saya kira dalam memahami persoalan ini, kita kaum muslimin semuanya sepakat kita ini mengikuti Nabi, kita ini mengikuti Rasul. Itu sudah masuk ke ranah fikih. Dan harus kita akui bahwa ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan musik itu haram dan ada yang mengatakan musik itu mubah, boleh. Termasuk di Muhammadiyah saya sendiri. Muhammadiyah berpendapat musik itu mubah, boleh. Nanti tergantung berat hukumnya. Tapi ada juga memang ulama yang mengatakan haram, tentu dengan argumentasi masing-masing. Nah, kenapa? Karena mengikuti Rasul itu sama dengan mengikuti hadis. Kan sekarang Rasulnya sudah tiada, maka patokan mengikuti Rasulullah mengikuti hadisnya. Tapi yang menjadi problem di kalangan kaum muslimin, cara membaca hadis. Nah, silakan ya belajar tentang hadis. Cara membaca hadis, para ulama berbeda pendapat. Ada pembacaan-pembacaan itu yang literal, tekstual, tapi ada ulama-ulama yang berpendapat cara memahami hadis itu juga tidak tekstual, tapi dikaitkan dengan ada sebabnya atau tidak, sababul wurudnya hadis itu bagaimana, maksud dari kira-kira makna hadis itu bagaimana. Di situ yang kemudian berbeda, atau bahasa yang mudahnya, ada yang memahami teks-teks hadis secara tekstual dan ada yang memahami hadis secara kontekstual. Ketika terjadi perbedaan pendapat, menurut saya tidak boleh kita menghukumi kamu tidak taat kepada Rasul, kan hadisnya begini, kamu telah menyelisih Rasulullah SAW. Tidak bisa juga, karena sama-sama ada satu hadis, tapi cara memahami hadisnya itu terkadang berbeda. Dan contoh-contoh hadis semacam itu banyak sekali. Tentang gambar, hadis tentang gambar ada. Tapi ulama memahami hadis tentang gambar itu, cara pemahamannya
berbeda, sehingga nanti karena cara memahaminya berbeda, metodologi pemahaman cara memahami satu hadis itu berbeda, maka konklusinya pun berbeda, kesimpulannya jadi berbeda. Bisa jadi ada ulama yang mengatakan gambar itu hukumnya haram membaca hadis ini, tapi bisa jadi ulama mengatakan gambar itu tidak haram sama membaca hadis ini yang sama. Nah, disitulah. Jadi menurut saya posisi-posisi yang semacam ini tidak boleh kita saling menjudge mana yang paling taat kepada Rasul. Kan hadisnya begini, betul hadisnya sama, tapi ketika masuk kepada interpretasi sebuah teks, itulah yang berbeda. Ya. Nah, sehingga kita pun harus paham juga ya. Jadi kita semangatnya betul belajar Al-Quran dan hadis, tetapi memahami teks-teks Quran dan hadis pun itu beragam atau berbeda. Jadi kalau ada perbedaan seperti itu bukan untuk menjas mana yang benar ya, ini yang keliru, tidak mengikuti Rasulnya, tidak begitu. Ya. Kemudian al-imanu birrusul, ya, iman kepada Rasul itu juga bisa memiliki maknanya ta'atuhu fi ma amara, mentaati terhadap perintah-perintahnya. Tasdiquhu fi ma akhbara, kita membenarkan apa yang telah dikabarkan olehnya. Ijtinabuhu ma naha anhu wa jazara, kita pun menjauhi apa yang telah dilarangnya. Wa an la ya'budallah illa bima syara'a, dan kita tidak boleh menyembah Allah atau beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Nah, jadi itu ada konsekuensinya. Di dalam kitab ini juga disebutkan wal imanu birrusul, iman kepada Rasul yatadammanu arba'atu umurin. Iman kepada Rasul itu mencakup 4 perkara. Nah, ini iman kepada Rasul secara umum. Tadi saya masuk menambahkan iman kepada Nabi Muhammad SAW atau secara umum. Tadi ada 2 ya. Nabi Muhammad posisi sebagai abdun dan Nabi Muhammad posisi sebagai rasul. Jadi abduhu wa rasuluhu itu maknanya begitu. Nah, sekarang ini secara umum lagi. Wal imanu birrusul, mengimani rasul-rasul yatadammanu arba'atu umurin, mencakup 4 perkara. Apa yang harus diperhatikan ketika mengimani para rasul? Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Kita wajib mengimani bahwa risalah mereka, ini pakai mereka berarti banyak, risalah para rasul itu adalah haqqun, benar, minallahi, dari Allah. Jadi semua risalah yang datang kepada Nabi Rasul adalah benar. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bi jami'. Perhatikan, ini konsekuensinya besar nih. Jika ada seseorang, faman kafara bi risalati wahidin, jika ada seseorang atau ada sekelompok orang yang kufur, mengingkari risalah kenabian satu saja. Kalau kita kenal misalkan Nabi 25 tuh. Ada orang yang mengingkari risalah satu orang Nabi saja, meyakini 24 Nabi tapi menolak satu Nabi, maka itu maknanya konsekuensinya faqad kafara bil jami, berarti dia sama telah mengingkari semua para rasul. Itu. Jadi kalau ada seseorang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi dia menerima rasul-rasul yang lainnya, itu pun sama, termasuk dia telah mengkufuri, dia telah kafir kepada keimanan kepada rasul-rasul yang lainnya. Sehingga mengimani rasul itu adalah seluruhnya. Dan jika mengingkari salah satu, berarti dia sama dengan telah mengingkari seluruhnya. Asani, yang kedua, wal imanu bima alamna ismuhu minhum bi ismihi. Kita wajib mengimani nama-nama yang memang telah disebutkan langsung oleh Allah. Kan Allah yang memberi nama. Kita wajib mengimani. Bahkan ada nama-nama yang secara khusus yang kita kenal dengan wa haulail al-khamsatu, mereka yang 5 itu hum ulul azmi minar rusul. Nah, kalau dalam pelajarannya akidah di sekolah-sekolah ada istilah ulul azmi. Ulul azmi itu yang memiliki kelebihan khusus, ya, ada 5 atau yang disebut rasul-rasul. Dan itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, surat Al-Ahzab ayat 7.
Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka darimu berarti Nabi Muhammad satu, wa min Nuhin dari Nuh, wa Ibrahim dari Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa ibni Maryam dan Musa putra Maryam. Ada 5. Ya. Kalau dulu pelajaran di SD atau TPA untuk mengingat siapa saja termasuk Nabiul Azmi, saya dikasih rumusnya oleh guru menyebutnya mimin. Jadi Mbak Mimin. Mimin itu M yang pertamanya Muhammad, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya lagi Isa, N-nya Nuh. Jadi Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itulah yang termasuk Ulul Azmi. Dan Qur'annya menyebut itu. Nah ketika Al-Quran menyebut ada nama Ibrahim, ada nama Muhammad, ada nama Isa, ada nama itu, maka kita pun wajib mengimaninya. Dan dimungkinkan juga wa amma man lam na'lam ismuhu minhum. Ada nama yang kita tidak tahu karena nabi itu jumlahnya banyak, bukannya 25. Mungkin ada beberapa nabi yang kita tidak tahu siapa nama-namanya, maka fanu'minu bi ijmalan, kita wajib mengimani secara ijmal, secara global. Ya kita pun meyakini ada nabi-nabi yang memiliki nama-nama yang kita tidak tahu. Karena Al-Qur'an mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ada di antara nabi yang telah Allah ceritakan, tapi ada kisah-kisah nabi lam naqsus 'alaika yang tidak kami ceritakan. Ada nabi-nabi yang tidak diceritakan oleh Allah. Berarti nabi-nabi itu pun ada nama, tapi kita pun wajib mengimani secara global. Yang terakhir, yang ketiga, tasdikun masaha anhum min akhbar. Kita pun wajib membenarkan apa-apa yang benar dari yang disampaikan oleh para rasul. Dan yang rabi, yang keempat, al-amalu bisyariati min arsali ilaina minhum. Kita pun wajib beramal dengan syariat-syariatnya, dalam artian seluruh para umat mengamalkan dengan syariatnya masing-masing. Umatnya Nuh mengamalkan syariat Nabi Nuh, umatnya Musa mengamalkan syariat Nabi Musa, dan yang terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW pun mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hari ini pada zamannya Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau mengamalkan syariat Nabi, masih merasa kami melaksanakan syariatnya Musa, kami melaksanakan syariatnya Isa, padahal sesuai dengan konteks zamannya. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita menyelesaikan kitab Syarah Salasat Usul, masuk pada pokok keimanan kepada Rasul. Insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita masuk pada hari akhir, qada dan seterusnya sampai kita menghatamkan satu kitab ini. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.